Tisu yang disodorkan staf notaris itu terasa hangat dan basah oleh darah. Namun, saat kubuka diam-diam, tulisan di dalamnya membuat darahku membeku. Bahaya. Jangan pulang. Tepat 7 menit kemudian, suamiku datang dengan napas memburu, memaksa jual rumah warisanku detik itu juga, tanpa sadar bahwa aku sudah tahu rencana kejinya untuk. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang tunggu kantor notaris Pak Sofyan terasa tidak wajar. Dinginnya menusuk, bukan sekadar dingin karena pendingin ruangan yang disetel di suhu terendah, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Jam dinding analog di atas meja resepsionis berdetak dengan irama yang monoton. Tik-tak, tik-tak. Setiap detiknya seolah memukul gendang telingaku yang sedang sensitif. Namaku Ajeng. Hari ini, aku seharusnya hanya melakukan prosedur standar. Pengecekan berkas warisan almarhum ayah. Itu saja. Tapi entah kenapa, sejak melangkahkan kaki masuk ke ruko berlantai 2 ini, perasaanku tidak enak. Aku duduk di sofa kulit sintetis yang permukaannya sudah mulai retak-retak. Di hadapanku, Benny, staf notaris yang sudah bekerja di sini selama 10 tahun, sedang menyusun tumpukan kertas. Benny adalah orang yang aneh. Selama aku mengenal kantor ini, sejak ayah masih hidup dan sering mengurus dokumen bisnisnya di sini, Benny tidak pernah tersenyum. Wajahnya kaku, gerakannya patah-patah seperti robot yang kehabisan baterai, dan bicaranya irit. Bu Ajeng, panggil Benny. Suaranya datar, tanpa intonasi. Aku mendongak, mencoba tersenyum ramah meski bibirku terasa kaku. Ya, Mas Benny? Suami saya, Mas Yuda, katanya sebentar lagi sampai. Sama ibu mertua juga. Benny tidak menjawab basa-basiku. Dia berjalan memutar dari balik meja kerjanya, membawa map berwarna biru tua. Langkahnya terdengar berat di lantai keramik putih itu. Saat dia mendekat, aku menyadari sesuatu yang berbeda. Matanya. Mata Benny yang biasanya kosong, hari ini terlihat liar. Bola matanya bergerak gelisah ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada CCTV atau orang lain yang memperhatikan kami. Ini draft awal akta kuasa jual yang diminta suami ibu, kata Benny sambil meletakkan map itu di meja, tepat di depanku. Dahiku berkerut. Kuasa jual? Tunggu dulu, Mas. Saya kesini untuk validasi pajak waris, bukan untuk menjual rumah itu. Mas Yuda bilang cuma. Tolong diperiksa dulu, Bu, potong Benny. Nadanya sedikit menekan, namun volumenya sangat pelan, nyaris berbisik. Tangannya yang gemetar menyodorkan sebuah pena hitam. Namun, sebelum aku sempat meraih pena itu, Benny melakukan sesuatu yang membuatku terlonjak. Dia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam, lalu terdengar suara seperti orang menahan bersin yang hebat. Hacim. Tubuh kurus Benny terguncang. Dia menutup hidung dan mulutnya dengan tangan kiri. Saat dia menarik tangannya, darah segar mengucur deras dari hidungnya. Astaga. Mas Benny. Aku refleks berdiri, panik. Mas, hidungmu berdarah. Benny tidak menjawab. Dengan tangan kanannya yang masih memegang pena, dia merogoh saku celananya dengan gerakan kasar dan panik, mengeluarkan segumpal tisu yang sudah lecek. Dia menjejalkan tisu itu ke tanganku bersamaan dengan pena tadi, setengah melemparnya. Maaf, Bu. Saya ke toilet sebentar. Gumamnya dengan suara sengau karena darah yang menyumbat hidung. Dia berbalik dan berlari kencang menuju toilet di ujung lorong, meninggalkan jejak tetesan darah kecil di lantai. Aku berdiri terpaku, memegang tisu lecek yang terasa hangat dan sedikit lembab itu. Jantungku berpacu cepat karena kaget. Tapi, ada yang aneh. Tisu ini terasa tebal dan kaku di bagian tengahnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka gumpalan tisu itu. Ternyata, darah itu hanya ada di bagian luar. Di bagian dalamnya, tersembunyi lipatan kertas kecil berwarna kuning, potongan dari kertas post-it. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Resepsionis sedang sibuk menelepon dengan headset di telinganya, tidak memperhatikan kami. Perlahan, aku membuka lipatan kertas kuning itu. Tulisan di dalamnya ditulis dengan tinta merah, terburu-buru, dan berantakan,
seolah ditulis oleh orang yang sedang ketakutan setengah mati. Isinya hanya 3 kalimat pendek yang membuat darahku berdesir turun ke kaki. Bahaya. Jangan pulang. Mereka akan memaksa ibu tanda tangan. Lari dari sini sekarang. Napasku tercekat. Aku membaca tulisan itu berulang kali, memastikan mataku tidak salah lihat. Mereka? Siapa mereka? Yuda? Mertuaku? Aku menatap pintu toilet tempat Benny menghilang. Sun. Tidak ada suara air mengalir. Benny tidak sedang membersihkan hidungnya. Dia sedang bersembunyi. Dan mimisan tadi, itu palsu? Atau dia sengaja melukai dirinya sendiri, hanya untuk memberiku pesan ini tanpa dicurigai CCTV di sudut ruangan? Aku kembali duduk, meremas kertas itu kuat-kuat di dalam genggaman. Pikiranku yang tadinya tenang kini kacau balau. Rumah warisan ayah. Rumah besar bergaya kolonial di pusat kota yang penuh kenangan masa kecilku. Yuda memang beberapa kali menyinggung soal menjual rumah itu untuk modal usaha, tapi aku selalu menolak tegas. Dan Yuda selalu mengalah, berkata, "Iya, sayang. Kita simpan saja buat masa depan anak-anak nanti." Lalu kenapa ada draft kuasa jual di depanku? Dan kenapa Benny, staf yang paling setia pada Pak Sofyan, sampai senekat ini memperingatkanku? Aku melirik jam tangan. Pukul 14 tepat. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Yuda. "Sayang, aku parkir depan. Tunggu di situ. Jangan kemana-mana." Biasanya pesan seperti itu terasa perhatian. Tapi setelah membaca kertas kuning di tanganku, pesan itu terasa seperti perintah dari sipir penjara. Jangan kemana-mana. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Ada sesuatu yang jahat sedang mendekat. Dan aku sendirian di sini. 7 menit. Hanya itu waktu yang berlalu sejak Benny lari ke toilet, hingga pintu kaca depan kantor notaris terbanting terbuka dengan kasar. Brak! Bunyi lonceng di atas pintu berdenting nyaring, namun kalah oleh suara napas terengah-engah dari 2 orang yang baru saja masuk. Itu Yuda, suamiku, dan Bu Harsi, ibu mertuaku. Penampilan mereka membuatku semakin yakin pada peringatan Benny. Yuda, yang biasanya selalu tampil rapi dengan kemeja licin dan rambut klimis, kini terlihat berantakan. Kancing kemeja atasnya terbuka, dasinya miring, dan wajah itu bukan wajah seorang suami yang ingin bertemu istrinya. Itu wajah orang yang sedang dikejar setan. Matanya merah, ada lingkaran hitam di bawahnya, dan keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Di sebelahnya, Bu Harsi tampak lebih mengerikan. Wanita parubaya yang biasanya menjunjung tinggi tata krama priai itu, kini terlihat seperti singa betina yang kelaparan. Tas tangan brandednya dicengkeram begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Mana Ajeng?" Suara Bu Harsi melengking, memecah keheningan kantor. Dia tidak menyapaku, dia meneriakkan namaku seolah aku adalah barang hilang yang harus segera ditemukan. Aku berdiri perlahan, menyembunyikan gumpalan tisu dan kertas kuning itu ke dalam saku blazerkum. "Aku di sini, Bu, Mas Yuda." Mereka berdua menoleh serentak ke arahku. Tatapan mereka kosong. Tidak ada kehangatan. Hanya ada urgensi yang mengerikan. Yuda langsung melangkah lebar mendekatiku, mengabaikan resepsionis yang menyapa. Dia mencengkeram bahuku. Cengkeramannya terlalu keras, menyakitkan. "Kamu sudah tanda tangan?" tanyanya. Bukan, "Apa kabar?" atau "Maaf terlambat." Langsung ke inti. "Tanda tangan apa, Mas?" tanyaku, berpura-pura bodoh. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku takut Yuda bisa mendengarnya. Katanya kita cuma mau urus pajak waris. "Jangan banyak tanya, Ajeng," potong Bu Harsi. Dia sudah berdiri di samping Yuda, langsung membuka map biru yang tadi diletakkan Benny. Matanya menyapu isi dokumen itu dengan cepat. "Mana pulpen? Kenapa belum ditandatangani? Kita tidak punya waktu seharian." "Bu, Mas, ada apa sebenarnya?" Aku mencoba menarik diri dari cengkeraman Yuda, tapi dia menahanku. "Dengar, Jeng." Suara Yuda bergetar. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau rokok dan kopi basi tercium menyengat dari napasnya. "Ada perubahan rencana. Kita harus jual rumah itu. Sekarang. Hari ini juga. Pembelinya sudah ada, uangnya cash keras.
Kita butuh uang itu untuk ekspansi bisnisku. Peluang ini nggak datang 2 kali. Tapi Mas bilang. Tanda tangan saja, bentak Yuda. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Resepsionis sampai berdiri dari kursinya karena kaget. Aku terperanjat. Selama 5 tahun menikah, belum pernah sekalipun Yuda membentakku di depan umum. Yuda yang aku kenal adalah pria lembut, sabar, dan selalu bicara dengan nada rendah. Pria di hadapanku ini seperti orang asing yang memakai topeng wajah suamiku. Yuda, pelankan suaramu, desis Bu Harsi, tapi matanya tetap fokus pada dokumen. Dia menyodorkan pena ke arahku dengan paksa. Ajeng, sebagai istri yang berbakti, kamu harus dukung suami. Rumah itu cuma bangunan tua. Kalau tidak dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kamu mau kami rugi? Kamu mau suamimu bangkrut? Manipulasi itu mulai keluar. Senjata andalan Bu Harsi, rasa bersalah. Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku akan berpikir, oh iya, kasihan Mas Yuda, aku harus bantu. Tapi sekarang, aku merasakan kertas peringatan Benny di saku celanaku. Kertas itu terasa panas. Bahaya. Jangan pulang. Aku melihat ke arah meja kerja Benny yang kosong. Benny belum kembali dari toilet. Mungkin dia takut keluar. Ketakutannya menular padaku. Jika staf notaris saja takut pada apa yang akan terjadi, berarti masalah ini jauh lebih besar dari sekadar ekspansi bisnis. Aku nggak bisa tanda tangan kalau nggak baca dulu isinya. Mas, kataku, mencoba mengulur waktu. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha terdengar tegas. Nggak perlu dibaca. Ini standar. Pak Sofyan yang buat, pasti aman. Yuda makin tidak sabaran. Dia melirik jam tangannya dengan panik. Pukul 14.10. Kita cuma punya waktu sampai bank tutup jam 3 untuk clearing. Cepat, Jeng. Kenapa buru-buru sekali? Selidikku. Bu Harsi maju selangkah, mendesakku hingga punggungku menabrak sandaran sofa. Tatapannya tajam menusuk. Kamu ini kenapa jadi pembangkang? Apa kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Atau kamu memang mau melihat kami hancur? Tanda tangan di sini, di atas materai. Sekarang. Aku terpojok. Secara fisik dan mental. Mereka berdua berdiri menghalangiku dari pintu keluar. Yuda di kanan, Bu Harsi di kiri. Aku seperti tikus yang disudutkan kucing. Aku butuh cara untuk keluar dari situasi ini, tanpa memicu kekerasan fisik di sini. Kalau aku menolak keras, Yuda mungkin akan memaksaku secara fisik, dan melihat matanya yang liar itu, aku tidak ragu dia sanggup melakukannya. Aku harus bermain cerdik. Aku harus bersandiwara. Otakku berputar cepat mencari alasan. Alasan yang logis, yang tidak bisa dibantah, dan bisa membelikan aku waktu. Mataku menangkap botol air mineral di meja. Perutku. Ya, kelemahanku selama ini adalah lambungku yang sensitif. Mana penanya? Tanyaku lemah. Wajah Yuda seketika cerah. Ketegangan di bahunya sedikit menurun. Nah, gitu dong, sayang. Ini penanya. Aku mengambil pena itu. Tanganku sengaja kubuat gemetar hebat. Saat ujung pena menyentuh kertas, aku menahan napas. 1, 2, 3. Aduh. Aku menjatuhkan pena itu ke lantai, lalu kedua tanganku mencengkeram perut bagian atas. Aku membungkuk, mengerang kesakitan. Sakit, Mas, sakit banget. Ajeng, kenapa? Yuda terdengar kaget, tapi nada suaranya lebih ke arah kesal daripada khawatir. Perutku kram, aku mendesis, memejamkan mata erat-erat, menekan ulu hatiku. Aku bahkan menggigit bibir bawahku sampai terasa perih supaya air mataku keluar secara alami. Makku kambuh. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Aku mau muntah. Aku tidak menunggu jawaban. Aku membiarkan tubuhku merosot, berlutut di lantai sambil terus mengerang. Akting ini harus meyakinkan. Aku ingat rasa sakit saat asam lambungku naik tahun lalu, dan aku mereplikasi setiap gesturnya. Napas pendek, keringat dingin, yang untungnya sudah keluar karena takut, dan erangan tertahankah. Ya ampun, manja sekali, cibir Bu Harsi. Cuma tanda tangan sebentar kok pakai drama sakit segala.
Tahan sedikit kenapa sih? Bu, sakit banget. Bu, gelap, mataku gelap, rintihku. Aku menyandarkan kepalaku ke kaki sofa, berpura-pura hampir pingsan. Mas, dia nggak bisa tanda tangan kalau begini. Tulisannya bakal jelek, nanti ditolak bank. Seru Yuda panik. Dia berjongkok di sampingku, menepuk-nepuk pipiku. Tepukannya cukup keras, seolah ingin menyadarkanku dengan paksa. Jeng, jeng, bangun, tanda tangan dulu, habis itu kita ke dokter. Ayo, 1 menit saja. Kekejanan macam apa ini? Istrinya sedang kesakitan di lantai, dan dia masih memikirkan tanda tangan? Rasa cintaku pada Yuda rasanya menguap detik itu juga, digantikan oleh rasa ngeri. Laki-laki yang kunikahi ini sudah hilang. Mas, aku mau muntah beneran, aku membuat suara hook yang keras. Resepsionis yang sejak tadi diam, akhirnya berlari menghampiri dengan segelas air. Pak, Bu Ajeng sepertinya pucat sekali. Sebaiknya dibawa ke IGD saja. Pak, takut kenapa-napa. Kehadiran pihak ketiga membuat Yuda dan Bu Harsi tidak bisa berbuat semena-mena. Yuda mengumpat pelan. Sialan. Desisnya lirih, tapi aku mendengarnya. Ya sudah. Bawa ke mobil, perintah Bu Harsi dengan kasar. Dia menyambar map biru di meja dan memasukkannya kembali ke tasnya. Kita bawa ke klinik dekat sini. Begitu dia sadar dan disuntik obat anti nyeri, suruh tanda tangan di sana. Pak Sofyan bisa kita panggil ke klinik. Rencana mereka berubah, tapi tujuannya tetap sama. Mereka tidak akan melepaskanku sampai kertas itu ditandatangani. Yuda mengangkat tubuhku. Aku membiarkan tubuhku lemas seperti boneka kain. Dia membopongku keluar dari kantor notaris yang dingin itu, menuju parkiran yang panas terik. Matahari sore terasa menyengat kulit, tapi rasa dingin di hatiku tidak hilang. Saat Yuda mendudukanku di kursi penumpang depan mobil SUV kami, aku sempat membuka mata sedikit. Aku melihat ke arah jendela lantai 2 ruko notaris. Di balik tirai yang tertutup setengah, ada bayangan seseorang sedang mengintip ke bawah. Itu Benny. Dia melihat kami. Dia melihatku dibawa pergi. Aku ingin berteriak minta tolong, tapi lidahku keluh. Jika aku berteriak sekarang, Yuda bisa saja membungkamku dan menyeretku masuk mobil dengan kekerasan, lalu membawaku ke tempat yang jauh dari keramaian. Tidak, aku harus menunggu momen yang tepat. Pintu mobil ditutup. Bam! Suara itu terdengar seperti pintu peti mati yang dikunci. Mesin mobil menderu. AC dinyalakan maksimal, tapi udara di dalam mobil terasa pengap oleh ketegangan. Bu Harsi duduk di kursi belakang, tepat di belakangku. Yuda menyetir dengan ugal-ugalan keluar dari area parkir ruko. Gara-gara istrimu yang lemah ini, kita jadi telat, omel Bu Harsi. Dia menendang pelan sandaran kursiku. Telepon orang itu, Yud. Bilang kita agak terlambat tapi barang pasti aman. Jangan sampai mereka membatalkan transaksi. Aku tetap memejamkan mata, mengatur napas agar terlihat seperti orang yang menahan sakit, padahal telingaku terbuka lebar-lebar. Aku lagi nyetir, Bu, bentak Yuda. Dia membunyikan klakson panjang pada motor yang menghalangi jalan. Ini semua gara-gara ibu juga yang terlalu boros. Kalau ibu nggak pakai uang perusahaan buat arisan berlian itu, aku nggak perlu gali lubang tutup lubang sama rentenir. Rentenir? Mataku terpejam, tapi batinku menjerit. Jadi itu masalahnya? Bukan ekspansi bisnis, tapi hutang rentenir? Heh, kamu yang main judi slot sampai habis miliaran, kenapa salahkan ibu? Balas Bu Harsi tak mau kalah. Sudah, jangan berdebat. Fokus saja gimana caranya bikin perempuan ini tanda tangan. Kalau perlu, palsukan saja tanda tangannya nanti kalau dia pingsan. Nggak bisa, Bu. Sertifikat aslinya di brankas rumah. Kuncinya cuma Ajeng yang pegang. Kita harus bikin dia bicara di mana kuncinya. Darahku membeku. Mereka bukan mau membawaku ke dokter. Mereka mau membawaku pulang untuk menginterogasiku. Dan setelah mereka dapat kuncinya, apa yang akan terjadi padaku? Peringatan Benny terngiang lagi. Bahaya, jangan pulang. Mobil berhenti mendadak karena lampu merah di perempatan besar yang ramai. Di seberang jalan, ada pasar kaget yang penuh sesak dengan pedagang kaki lima dan pembeli. Keramaian.
Itu satu-satunya kesempatanku. Sakit, Mas, sakit, rintihku lagi, kali ini sambil memegang gagang pintu mobil. Sabar, sebentar lagi sampai rumah, bentak Yuda tanpa menoleh. Dia sibuk melihat spion, paranoid seolah ada yang mengikuti. Aku melihat kunci pintu mobil. Masih terkunci otomatis. Aku harus membukanya manual. Tanganku bergerak perlahan ke tuas kunci. Mas, aku mau muntah sekarang. Nggak tahan. Teriakku tiba-tiba sambil membungkuk ke arah dashboard. Yuda kaget, refleks menoleh ke arahku karena takut mobil mahalnya kotor. Jangan di dalam. Buka jendelanya. Saat perhatiannya terpecah itulah, aku menarik tuas kunci. Klik. Tanpa berpikir dua kali, aku mendorong pintu mobil sekuat tenaga. Yuda berteriak kaget, mencoba meraih tanganku, tapi aku sudah lebih dulu melompat keluar. Tubuhku jatuh berguling di aspal panas. Lutut dan sikuku perih terparut jalanan, tapi adrenalin membuat rasa sakit itu tidak terasa. Ajeng. Kembali. Teriak Yuda dari dalam mobil. Bunyi klakson mobil dan motor di belakang kami bersahut-sahutan. Memaki karena pintu mobil Yuda yang terbuka menghalangi jalan. Kekacauan itu memberiku perlindungan. Aku bangkit dan berlari. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berlari menyeberangi jalan di antara celah-celah mobil yang macet, menuju kerumunan pasar kaget. Suara Yuda memanggil namaku terdengar samar, tertelan oleh hiruk-pikuk suara pedagang tahu bulat dan musik dangdut dari angkot. Aku terus berlari. Menabrak seorang ibu yang membawa belanjaan, meminta maaf sekilas, lalu lari lagi. Aku harus hilang. Aku harus menjadi jarum di tumpukan jerami. Aku masuk ke gang-gang sempit di belakang pasar. Gang yang becek, bau sampah, dan jemuran pakaian. Aku tidak peduli. Sepatu hak tinggiku sudah kulepas dan kutinggalkan entah di mana. Aku berlari tanpa alas kaki, membiarkan telapak kakiku kotor dan terluka. Setelah merasa cukup jauh dan berbelok belasan kali, aku melihat sebuah masjid tua dengan halaman yang luas dan pohon beringin besar. Ada beberapa orang sedang duduk istirahat di selasar masjid. Tempat itu terlihat damai. Kontras sekali dengan neraka yang baru saja kutinggalkan. Aku masuk ke area masjid, menuju tempat wudhu wanita di bagian belakang yang tertutup. Di sana, aku akhirnya ambruk. Kakiku lemas seperti jeli. Aku duduk di lantai basah, memeluk lututku, dan menangis tanpa suara. Tubuhku gemetar hebat. Shock mulai menyerang. 15 menit berlalu. Aku masih bersembunyi di pojok area wudhu, berusaha menormalkan napasku. Setiap kali mendengar suara langkah kaki orang yang mau wudhu, aku tersentak ketakutan. Aku meraba saku blazerku. Ponselku masih ada di sana. Layarnya retak sedikit karena jatuh saat aku melompat tadi, tapi masih menyala. Ada 25 panggilan tak terjawab. 20 dari Yuda. 5 dari Bu Harsi. Dan puluhan pesan WhatsApp yang isinya ancaman bercampur bujukan manis yang muak untuk dibaca. Sayang, kamu di mana? Jangan bercanda. Pulang dong. Ajeng, jangan bikin malu keluarga. Kalau kamu nggak pulang dalam 1 jam, aku lapor polisi kamu hilang. Aku mengabaikan semuanya. Tanganku yang gemetar membuka menu pengaturan dan mematikan fitur lokasi, GPS. Aku tidak boleh terlacak. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Profilnya kosong. Jantungku hampir copot. Apa ini orang suruhan Yuda? Tapi kemudian, sebuah pesan suara, voice note, masuk dari nomor yang sama. Durasi 2 menit. Di bawahnya ada teks singkat, ini Benny. Jangan balas. Dengar saja. Benny. Malaikat penolongku yang berwajah kaku. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan ponsel ke telinga dan memutar pesan suara itu dengan volume paling kecil. Suara desis statik terdengar di awal, seperti rekaman yang diambil diam-diam dari dalam saku atau laci. Lalu terdengar suara Yuda. Suaranya jelas, jernih, dan mengerikan. Pak Sofyan, pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini Ajeng datang, kita buat dia tanda tangan. Kalau dia nolak atau curiga, saya akan urus di rumah. Lalu terdengar suara serak dan berat, itu suara Pak Sofyan, sang notaris senior. Hati-hati, Yud. Jangan sampai ada bekas kekerasan.
Kalau dia mati atau cacat sebelum tanda tangan, warisannya jatuh ke ahli waris lain, prosesnya bakal lama. Saya butuh tanda tangan basah dia di atas materai, baru setelah itu terserah kamu mau apakan istrimu. Terdengar tawa kecil Bu Harsi. Tawa yang membuat darahku mendidih. Tenang saja, Pak. Saya sudah siapkan obat tidur, dosis tinggi di minuman kesukaannya. Begitu sampai rumah, dia bakal tidur nyenyak selamanya. Yang penting sertifikatnya balik nama ke Yuda dulu sore ini. Rekaman berakhir. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai yang basah. Duniaku runtuh. Bukan karena mereka ingin hartaku, tapi karena mereka, orang-orang yang selama ini aku layani, aku hormati, aku cintai, sedang mendiskusikan kematianku seolah-olah sedang membahas menu makan malam. Obat tidur dosis tinggi, tidur selamanya. Air mataku kering seketika. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas membara di dada. Amarah. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku hanyalah ajeng yang penurut, yang bisa dibodohi dan disingkirkan begitu saja. Aku memungut ponselku lagi. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Aku tidak akan pulang. Tidak malam ini, tidak juga besok sebagai korban. Aku membuka daftar kontak, mencari satu nama yang sudah bertahun-tahun tidak aku hubungi. Nama seorang teman lama yang dulu pernah berjanji akan selalu ada jika aku butuh bantuan hukum. Zain, pengacara. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi. Tut, tut. Halo, Ajeng? Suara berat seorang pria terdengar di seberang sana. Terdengar kaget namun familiar. Zain. Suaraku parau, tapi tegas. Aku butuh bantuanmu. Sekarang. Mereka mau membunuhku. Perang baru saja dimulai. Dan aku tidak akan mati konyol di tangan suami dan mertuaku sendiri. Matahari sudah tergelincir turun, menyisakan semburat jingga yang muram di langit barat. Aku duduk di sudut paling gelap sebuah coffee shop 24 jam, yang letaknya tersembunyi di belakang area perkantoran lama. Topi baseball hitam yang kupinjam dari Zain menutupi separuh wajahku. Di hadapanku, secangkir kopi hitam sudah dingin, tak tersentuh. Zain, teman lamaku yang kini menjadi pengacara, duduk di seberangku. Ia sedang sibuk mengetik sesuatu di laptopnya, sesekali melirik ke arah pintu masuk dengan waspada. Tapi bukan Zain yang sedang kutunggu penjelasannya, melainkan sosok kurus yang duduk di sampingnya. Benny. Staf notaris itu terlihat lebih kacau daripada saat di kantor tadi. Ia terus meremas-remas tangannya yang berkeringat. Matanya merah, mungkin karena menangis atau kurang tidur akibat rasa bersalah yang menghantuinya. Jelaskan, Ben, desak Zain, suaranya rendah namun penuh otoritas. Kenapa bosmu dan suami klienku ini mau membunuhnya? Apa untungnya buat Pak Sofyan? Benny menelan ludah, jakunnya naik turun dengan gugup. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. Uang, Bu Ajeng. Semuanya karena uang, suara Benny parau. Pak Yuda, suami ibu, dia bukan pengusaha sukses seperti yang ibu kira selama ini. Aku mengernyit. Maksudmu? Bisnis propertinya lancar. Dia selalu bawa pulang uang belanja, mobil kami baru. Itu semua gali lubang tutup lubang. Bu, potong Benny cepat. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat kumal dari tas ranselnya dan mendorongnya ke hadapanku. Pak Yuda kecanduan judi online. Slow. Awalnya iseng, tapi lama-lama dia kalah besar. Dia pakai uang investor, uang perusahaan, bahkan dia gadaikan sertifikat ruko kantornya diam-diam. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah salinan rekening koran dan screenshot percakapan WhatsApp yang dicetak kasar. Mataku terbelalak melihat angka-angkanya. Transfer keluar, 50 juta rupiah, 100 juta rupiah, 250 juta rupiah. Total kerugiannya mencapai angka yang membuat kepalaku pening. 4 miliar rupiah. 2 bulan lalu, Pak Yuda meminjam uang ke sindikat pinjaman ilegal. Bunganya mencekik. Jatuh temponya besok lusa. Lanjut Benny, kalau dia tidak bayar lunas besok, mereka mengancam akan menghabisi Pak Yuda. Secara harfiah. Jadi, nyawaku ditukar dengan hutang judinya? Tanyaku lirih.
Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Suami yang tidur di sebelahku selama 5 tahun ini, ternyata menyimpan bangkai busuk di bawah bantalnya. Bukan cuma itu, Bu, tambah Benny, suaranya makin pelan. Bu Harsi mertua ibu, dia tahu soal ini. Tapi bukannya melarang, dia malah yang menyusun rencana. Bu Harsi juga butuh uang, karena dia tertipu investasi bodong berkedok arisan sosialita. Mereka berdua terdesak. Satu-satunya aset yang bisa menyelamatkan leher mereka cuma satu, rumah warisan ibu. Kenapa harus membunuhku? Tanyaku, air mata mulai menggenang tapi kutahan sekuat tenaga. Kenapa tidak minta baik-baik? Aku mungkin akan bantu kalau tahu nyawanya terancam. Benny menggeleng. Mereka tahu ibu tidak akan setuju menjual rumah peninggalan almarhum ayah ibu itu. Dan Pak Sofyan bos saya, dia dapat jatah 10% dari hasil penjualan kalau berhasil memuluskan pemalsuan akta kematian ibu nantinya. Skenarionya, ibu meninggal mendadak karena sakit, Pak Yuda jadi ahli waris tunggal, dan rumah itu langsung dijual ke penadah tanah yang sudah siap bayar tunai besok sore. Aku bersandar lemas di kursi. Rencana yang sangat rapi. Dan sangat keji. Terima kasih, Ben. Kamu menyelamatkan nyawaku, ucapku tulus. Saya takut, Bu, bisik Benny. Saya punya adik perempuan. Saya nggak bisa bayangkan kalau adik saya diperlakukan seperti ibu. Tapi sekarang saya juga terancam. Pak Sofyan pasti tahu saya yang membocorkan ini. Zain menutup laptopnya. Kamu aman bersama kami, Ben. Malam ini kamu menginap di kantor saya. Ada security 24 jam. Kita susun tuntutan hukum. Zain menatapku tajam. Jeng, kita punya motif. Tapi kita butuh bukti fisik. Rekaman suara Benny itu kuat, tapi di pengadilan, mereka bisa berdalih itu rekayasa AI atau editan. Kita butuh sesuatu yang lebih konkret untuk memenjarakan mereka sebelum mereka menemukanmu. Sertifikat asli, gumamku. Apa? Sertifikat yang dipegang Yuda itu duplikat. Aku membuat duplikatnya setahun lalu, karena Parno sering ada berita mafia tanah. Sertifikat asli yang ada hologram BPN-nya, masih ada di rumah. Di tempat persembunyian yang Yuda nggak tahu. Zain menggeleng tegas. Terlalu bahaya, Jeng. Yuda pasti sedang mengobrak-abrik rumah itu sekarang. Justru itu, potongku, insting bertahan hidupku mengambil alih. Kalau dia tidak menemukan sertifikat aslinya, dia tidak bisa menjual rumah itu ke penadah, meskipun aku mati. Penadah tanah mafia biasanya teliti, mereka butuh yang asli. Aku harus ambil sertifikat itu sebelum mereka menemukannya. Itu kartu asku. Zain tampak ragu, tapi dia tahu aku benar. Oke. Tapi jangan malam ini, kita tunggu lengah. Enggak, Zain. Harus malam ini, sebelum mereka sadar aku tahu segalanya. Malam semakin larut, namun dunia mayaku justru sedang terbakar hebat. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk bergerak ke rumah, aku menyalakan ponselku sebentar, menggunakan mode pesawat dan hanya menyalakan wifi coffee shop untuk mengecek situasi. Keputusanku untuk melihat media sosial adalah kesalahan besar. Notifikasi Instagram, Facebook, dan WhatsAppku meledak. Ratusan pesan masuk. Dan saat aku membukanya, nafasku tercekat. Di Instagram story milik Bu Harsi, terpampang fotoku dengan caption besar berwarna merah, "Dicari, menantu durhaka. Kabur dari rumah membawa perhiasan dan uang pengobatan suami. Mohon bantuan netizen." Tidak hanya itu, Yuda juga membuat status di Facebook, sebuah tulisan panjang yang penuh drama dan kebohongan. Ya Allah, cobaan apa ini? Istri yang kucintai ternyata berselingkuh dengan laki-laki lain saat aku sedang sakit berjuang demi keluarga. Dia kabur sore ini, meninggalkan aku dan ibu yang syok. Sayang, pulanglah. Kami memaafkanmu. Kembalikan sertifikat rumah yang kamu curi, itu hak anak yatim. Narasi yang mereka bangun sangat menjijikkan. Mereka memutarbalikkan fakta 180 derajat. Aku dituduh selingkuh, mencuri, dan menelantarkan suami. Kolom komentar dipenuhi caci maki dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalku. Dasar istri nggak tahu diri. Cantik-cantik maling. Viralkan biar ketangkep polisi.
Bahkan sepupuku di kampung mengirim pesan WhatsApp, "Mbak Ajeng, beneran Mbak bawa kabur uang Mas Yuda?" Ibu di kampung sampai pingsan dengar kabarnya. "Tolong klarifikasi, Mbak." Tanganku gemetar menahan amarah. Mereka tidak hanya ingin membunuhku secara fisik, tapi juga membunuh karakterku. Mereka ingin memastikan kalaupun aku selamat atau melapor polisi, tidak ada yang akan percaya padaku. Mereka mengisolasi aku dari dukungan sosial. "Jangan dibaca." Zain mengambil ponsel dari tanganku dan mematikannya kembali. Wajahnya keras. Ini taktik klasik manipulator. Darvo, Denny, attack, and reverse victim and offender. Mereka sedang panik, Jeng. Mereka menyebar fitnah ini supaya kalau kamu muncul dan bicara soal rencana pembunuhan, orang akan menganggapmu sedang berhalusinasi atau mencari pembenaran atas perselingkuhanmu. Keluargaku percaya, Zain. Ibuku pingsan, suaraku pecah. "Kita akan bersihkan namamu nanti. Dengan bukti, bukan dengan status Facebook," tegas Zain. "Fokus. Tujuan kita sekarang cuma satu, amankan sertifikat asli dan cari bukti racun itu. Kalau kita punya bukti percobaan pembunuhan, semua fitnah ini akan berbalik jadi senjata makan tuan buat mereka." Aku menghapus air mata. Zain benar. Menangisi fitnah sampah ini tidak ada gunanya. Yuda dan Bu Harsi sedang bermain api, dan aku akan memastikan mereka terbakar hangus di dalamnya. "Jam berapa sekarang?" tanyaku. "Jam 11 malam. Ini waktu yang tepat. Lingkungan perumahanmu pasti sudah sepi. Ayo kita pergi." Aku merapikan jaketku, menarik topi lebih rendah. Ajeng yang cengeng sudah mati di kantor notaris tadi siang. Yang tersisa sekarang adalah Ajeng yang akan mengambil kembali hidupnya. Mobil sedan hitam Zain berhenti 2 blok dari kompleks perumahanku. Kami tidak berani parkir terlalu dekat. Yuda pasti sudah menyiagakan orang, atau setidaknya waspada terhadap kendaraan asing. Aku masuk sendiri lewat pintu samping. Bisikku pada Zain. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan suara langkah kaki dan menambah kelam suasana malam. "Aku tunggu di sini." "Ponselmu nyalakan, tapi silent. Kalau dalam 15 menit kamu nggak keluar, aku masuk bawa polisi, persetan dengan prosedur," kata Zain sambil menyerahkan sebuah pepper spray kecil ke tanganku. Aku mengangguk, lalu keluar menembus gerimis. Kompleks perumahan elit ini biasanya tenang dan aman. Tapi malam ini setiap bayangan pohon terlihat seperti musuh yang mengintai. Aku menyelinap lewat jalur taman belakang yang terhubung dengan selokan kering, jalan tikus yang sering aku lewati dulu saat mengejar kucingku yang kabur. Rumahku terlihat gelap gulita dari luar. Hanya lampu teras yang menyala remang. Mobil Yuda ada di carport, tapi mobil Bu Harsi tidak ada. Bagus. Setidaknya satu musuh berkurang. Aku melompati pagar samping yang tingginya hanya sedada orang dewasa. Jantungku berdegup kencang seperti drum. Aku mendarat di rumput basah tanpa suara. Pintu samping dapur. Itu tujuanku. Yuda pasti mengunci semua pintu utama, tapi dia sering lupa mengunci grendel atas pintu dapur karena letaknya yang tinggi dan tertutup lemari gantung. Dengan bantuan kursi taman, aku menggapai ventilasi di atas pintu, memasukkan kawat yang sudah kusipakan, dan klek. Grendel terbuka. Aku masuk ke dalam rumahku sendiri seperti seorang pencuri. Bau rumah ini masih sama, wangi pewangi ruangan lavender, tapi auranya sudah berbeda. Ada bau rokok yang menyengat di ruang tengah. Yuda merokok di dalam rumah, padahal dia tahu aku benci asap rokok. Aku berjalan jinjit melintasi dapur menuju ruang tengah. Mataku menyapu sekeliling dan aku menahan napas. Rumah ini kapal pecah. Sofa-sofa terbalik, isi laci meja dimuntahkan ke lantai, lukisan-lukisan miring. Yuda pasti sudah mengamuk mencari sertifikat asli itu. Dia pasti frustrasi setengah mati karena dokumen yang dia pegang ternyata palsu saat dicek oleh notaris atau penadahnya. Sialan, di mana dia sembunyikan? Suara teriakan tertahan terdengar dari lantai 2. Itu suara Yuda. Aku membeku di dekat tangga. Dia ada di rumah. Aku harus ke kamar utama di lantai 2. Brankas rahasia itu ada di sana, di balik walk-in closet, di bawah lantai parket yang bisa diangkat. Aku menunggu. Terdengar langkah kaki berat Yuda berjalan mondar-mandir di kamar atas. Lalu, suara pintu kamar mandi ditutup.
Kemudian suara flus telet. Sekarang atau tidak sama sekali. Aku menaiki tangga tanpa suara, menghindari anak tangga ketiga dan ketujuh yang aku tahu selalu berderit kalau diinjak. Sampai di lantai 2, pintu kamar utama sedikit terbuka. Aku mengintip. Kosong. Yuda masih di kamar mandi. Aku meluncur masuk, langsung menuju walk-in closet. Pakaian-pakaianku sudah ditarik keluar dari lemari, berserakan di lantai. Yuda benar-benar membongkar semuanya. Aku berlutut di pojok lemari paling dalam, menyingkirkan tumpukan baju dingin. Jariku meraba sela-sela parket kayu. Ketemu. Aku menekan ujungnya, dan papan kayu itu terangkat sedikit. Di bawahnya, ada kotak besi kecil tertanam di semen. Dengan tangan gemetar, aku memutar kombinasi angka, tanggal lahir ibuku. Klik. Terbuka. Map plastik bening itu masih di sana. Sertifikat hak milik, SHM, asli rumah ini. Aku memeluknya sebentar, lalu segera memasukkannya ke dalam balik jaketku, mengikatnya dengan kencang di pinggang. Tujuanku tercapai. Sekarang aku harus keluar. Tapi saat aku hendak berdiri, mataku menangkap sesuatu di atas meja rias yang berantakan. Tas kerja Yuda terbuka lebar. Di sampingnya, ada sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap tanpa label pabrikan, hanya ada tulisan spidol, tetes, 50 ml. Instingku mengatakan botol itu bukan obat biasa. Aku teringat rekaman suara Bu Harsi, saya sudah siapkan, obat tidur, dosis tinggi. Aku merangkak mendekati meja rias. Yuda masih di kamar mandi, terdengar suara keran air menyala. Mungkin dia sedang mencuci muka untuk menghilangkan kantuk. Aku mengambil botol itu. Isinya cairan bening, agak kental. Aku membuka tutupnya sedikit dan mencium baunya. Tidak berbau. Ini yang paling berbahaya. Kalau dicampur ke kopi atau teh, korbannya tidak akan sadar. Di samping botol itu, ada secari kertas bon pembelian. Bukan dari apotek, tapi bon tulisan tangan dari sebuah toko kimia di pinggiran kota. Tertulis, Arsenic Trioside Solution, racun hama. Darahku dingin seketika. Ini bukan obat tidur. Ini racun. Mereka tidak berencana membuatku tidur sementara. Mereka berencana membunuhku perlahan atau sekaligus, lalu mengklaimnya sebagai serangan jantung atau gagal organ. Bu Harsi berbohong di rekaman itu. Atau mungkin istilah, obat tidur, adalah kode mereka untuk racun mematikan ini. Aku harus membawa ini. Ini bukti fisik percobaan pembunuhan berencana. Dengan botol ini dan bon pembelian yang mungkin ada sidik jari Yuda, polisi tidak bisa menolak laporanku. Aku menyambar botol dan bon itu, memasukkannya ke saku celana jeansku. Tiba-tiba, suara keran air di kamar mandi mati. Klek. Pintu kamar mandi terbuka. Aku tidak sempat lari keluar kamar. Aku melompat masuk ke dalam tumpukan baju-baju yang berserakan di lantai walk-in closet, menarik beberapa coa tebal menutupi tubuhku. Aku menahan napas, berdoa pada Tuhan agar Yuda tidak masuk ke ruangan lemari ini. Langkah kaki Yuda terdengar mendekat. Dia masuk ke kamar. Halo, Bu? Yuda sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar lelah dan panik. Belum ketemu, Bu. Aku sudah bongkar lemari, nggak ada. Si Ajeng ini pinter banget nyembunyiinnya. Iya, aku tahu besok deadline-nya. Ibu jangan teriak-teriak terus, aku juga pusing. Dia berjalan mondar-mandir tepat di depan pintu walk-in closet. Bayangannya terlihat dari celah baju yang menukupiku. Preman suruhan ibu sudah jaga di depan kompleks? Oke. Bagus. Kalau dia nekat pulang malam ini, langsung seret saja. Jangan kasih ampun. Aku udah nggak peduli dia istriku atau bukan, yang penting sertifikat itu harus ada. Air mataku menetes mendengar kata-katanya. Aku sudah nggak peduli dia istriku atau bukan. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Habis sudah. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang. Yuda adalah monster. Aku mau cari minum dulu ke bawah. Haus? Gumam Yuda pada dirinya sendiri. Langkah kakinya menjauh. Pintu kamar tertutup, lalu langkah menuruni tangga terdengar. Ini kesempatanku. Aku menunggu 10 detik, lalu merangkak keluar dari tumpukan baju. Aku tidak bisa lewat tangga utama, terlalu berisiko berpapasan dengan Yuda di dapur atau ruang tengah.
Jendela kamar. Kamar ini ada di lantai 2, tapi ada balkon kecil yang menghadap ke atap garasi. Dari atap garasi, aku bisa turun ke pohon mangga di halaman samping, lalu lompat keluar pagar. Aku membuka pintu balkon pelan-pelan. Angin malam dan hujan menerpa wajahku. Aku memanjat pagar balkon, meluncur turun ke atap garasi yang licin karena hujan. Aku hampir terpeleset, tapi berhasil menyeimbangkan diri. Dengan susah payah, aku menuruni pohon mangga. Kulit pohon yang kasar menggores lengan dan telapak tanganku hingga berdarah, tapi rasa sakit itu tak kuhiraukan. Kakiku menyentuh tanah rumput di luar pagar rumah. Aku berhasil. Aku punya sertifikatnya. Aku punya racunnya. Aku berlari kecil menuju tempat Zain memarkir mobil, 2 blok dari sini. Hujan semakin deras, menyamarkan air mataku. Aku merasa lega sejenak. Namun, kelegaan itu terlalu dini. Baru saja aku berbelok di tikungan jalan kompleks yang sepi, sebuah sorot lampu mobil yang menyilaukan menyorotku dari arah depan. Mobil itu bukan mobil Zain. Itu sebuah SUV hitam besar yang asing. Mobil itu berhenti melintang di tengah jalan, memblokir jaluru. Pintu terbuka. 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam turun. Wajah mereka garang, tipikal penagih hutang atau preman bayaran. Di belakang mereka, turun seorang wanita yang sangat aku kenali meski di bawah guyuran hujan. Bu Harsi. Dia tidak ada di rumah, karena dia sedang berpatroli keliling kompleks. Dia tahu aku akan datang. Dia tahu pola pikirku. Itu dia. Tangkap, teriak Bu Harsi, menunjuk ke arahku. Suaranya melengking menembus suara hujan. Aku berbalik arah, berniat lari kembali ke arah rumah, tapi dari arah belakangku, dari arah rumah, muncul Yuda yang berlari sambil memegang senter. Rupanya dia mendengar suara mobil Bu Harsi, atau mungkin melihatku dari jendela dapur. Ajeng! Berhenti! Teriak Yuda. Aku terjebak. Di depan ada Bu Harsi dan 2 preman. Di belakang ada Yuda. Kiri dan kanan adalah tembok tinggi rumah tetangga. Tidak, aku tidak boleh tertangkap di sini. Kalau mereka menangkapku sekarang, dengan bukti-bukti di sakuku, mereka akan langsung membunuhku dan menghilangkan mayatku. Tidak ada saksi mata di tengah hujan deras jam 12 malam begini. Aku melihat sebuah pos satpam kosong di pertigaan jalan, sekitar 50 meter di sebelah kiriku. Pos itu sudah lama tidak dipakai sejak sistem keamanan gerbang utama diperbarui. Aku lari sekencang-kencangnya menuju pos itu. Kejar! Jangan sampai lolos. Derap langkah kaki berat mengejarku. Salah satu preman itu larinya sangat cepat. Aku bisa mendengar napasnya di belakangku. Aku membanting tubuhku masuk ke dalam pos satpam yang pintunya reot. Aku langsung menutup pintu dan mengganjalnya dengan sebuah kursi kayu tua yang ada di sana. Detik berikutnya, tubuh preman itu menabrak pintu. Brak! Pintu kayu itu bergetar hebat. Engselnya nyaris copot. Buka! Atau gue dobrak! Teriak preman itu dari luar. Aku mundur ke pojok pos yang gelap, gemetar hebat. Aku meraba saku, mengambil ponsel. Tidak ada sinyal. Posisi pos ini terhalang tembok beton tinggi dan blind spot. Pesan WhatsApp ke Zain pending. Mas Zain tolong, bisikku putus asa. Dari celah jendela pos yang pecah, aku melihat Bu Harsi berjalan mendekat dengan payung, dilindungi oleh preman satunya. Yuda juga sudah sampai, napasnya ngos-ngosan. Keluar, Ajeng. Suara Bu Harsi terdengar dingin dan mengerikan, lebih seram daripada bentakan preman tadi. Serahkan sertifikatnya. Kami tahu kamu ambil. Serahkan baik-baik, dan kami akan biarkan kamu pergi. Kami cuma butuh kertas itu, bukan nyawamu. Bohong. Aku meraba botol racun di sakuku. Mereka butuh nyawaku untuk menutupi kejahatan mereka. Dobrak saja, perintah Yuda. Suaranya datar, tanpa emosi. Dia sudah sepenuhnya menjadi musuhku. Preman-preman itu mulai menendang pintu pos secara bergantian. Bam, bam, kayu pintu mulai retak. Kursi pengganjal mulai bergeser. Aku terjebak di kotak beton seluas 2x2 meter ini. Tidak ada jalan keluar lain. Aku memegang pepper spray pemberian Zain di tangan kanan, dan botol racun bukti kejahatan di tangan kiri. Pikiranku berkecamuk. Apa ini akhirnya? Mati konyol di pos satpam bekas?
Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul. Di pojok pos, ada tumpukan karung bekas semen yang kering. Dan di saku jaketku, aku selalu membawa korek api gas, kebiasaan untuk menyalakan lilin aromaterapi di rumah. Kalau aku tidak bisa keluar, aku akan membuat tanda bahaya yang bisa dilihat semua orang. Api. Aku menyalakan korek, membakar ujung karung semen itu. Api menyambar cepat ke tumpukan sampah kertas di sebelahnya. Asap mulai mengepul memenuhi pos sempit itu. Gila. Dia bakar tempatnya. Teriak salah satu preman di luar, mundur karena kaget melihat api menyembur dari jendela pecah. Ajeng. Kamu mau bunuh diri? Teriak Yuda panik. Aku tidak mau bunuh diri. Aku mau bertahan hidup. Asap ini akan memancing perhatian warga kompleks. Satpam gerbang utama pasti melihat api ini. Sirine kebakaran akan berbunyi. Aku terbatuk-batuk karena asap. Mataku perih. Tapi aku tetap memegang erat gagang pintu dari dalam, menahannya agar mereka tidak masuk, sambil berdoa. Zain melihat tanda ini. Di luar, Bu Harsi berteriak histeris, padamkan apinya bodoh. Sertifikatnya ada di dalam. Kalau terbakar kita nggak dapat apa-apa. Keserakahan mereka adalah perisaiku. Mereka takut api membakar sertifikat itu, jadi mereka berhenti mendobrak. Sekarang, aku hanya perlu bertahan dari asap ini sampai bantuan datang. Tuhan, beri aku waktu 7 menit lagi, batinku, sementara api mulai membesar di belakangku. Asap hitam tebal mulai memenuhi rongga dada pos satpam yang sempit itu. Mataku perih bukan main. Air mata mengalir deras bukan karena sedih, tapi karena iritasi asap pembakaran karung semen. Panas api di pojok ruangan mulai terasa menjilat punggungku. Aku terbatuk hebat, menutupi hidung dengan kerah jaket yang basah oleh keringat dingin. Di luar, teriakan panik masih terdengar. Matikan apinya. Goblok. Sertifikatnya bisa hangus. Itu suara Yuda. Suaranya terdengar histeris, seperti orang yang melihat uang miliaran rupiah dibakar di depan mata. Dobrak pintunya sekarang. Tarik dia keluar. Bu Harsi menimpali, tak kalah panik. Gagang pintu kembali diguncang kasar. Brak, brak. Tapi kali ini, mereka tidak menendang sekuat tenaga. Mereka ragu. Mereka takut jika pintu didobrak paksa, api akan mendapat pasokan oksigen mendadak dan menyambar ke arahku, ke arah sertifikat yang kusimpan di balik jaket. Keserakahan mereka benar-benar menjadi perisaiku. Namun, aku tahu waktuku tidak banyak. Oksigen di sini menipis. Jika aku tidak mati dibunuh mereka, aku akan mati lemas karena karbon monoksida. Kepalaku mulai pening, pandanganku berkunang-kunang. Tuhan tolong. Tiba-tiba, terdengar suara sirine yang meraung-raung membelah hujan. Bukan sirine polisi, tapi klakson mobil yang ditekan panjang tanpa henti. Cahaya lampu sorot mobil menembus kaca jendela pos yang pecah, menyilaukan mata. Lalu terdengar suara benturan logam yang keras. Sebuah mobil sedan menghantam bumper belakang SUV hitam milik Bu Harsi yang memblokir jalan. "Woi, siapa itu?" teriak salah satu preman. "Mundur. Polisi sedang menuju ke sini." Suara bariton yang sangat kugenal berteriak lantang lewat pengeras suara. "Toa, kecil. Itu Zain. Dia tidak datang bersama polisi, dia menggertak." Tapi gertakannya terdengar sangat meyakinkan di tengah kekacauan ini. Dari celah jendela yang berasap, aku melihat Zain keluar dari mobilnya sambil mengacungkan sesuatu yang terlihat seperti pistol di kegelapan. Belakangan aku tahu itu hanya kunci setir mobil berbahan besi hitam. "Pergi atau saya tembak," bentak Zain. Mental preman bayaran biasanya ciut jika mendengar kata polisi atau melihat senjata. Mereka tidak mau mati demi bayaran yang belum lunas. "Cabut, bos. Ada aparat," teriak salah satu preman. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan Bu Harsi dan Yuda. Yuda dan Bu Harsi berdiri mematung sejenak. Wajah mereka pucat pasi di bawah sorot lampu mobil Zain. Bu Harsi menarik lengan Yuda kasar. "Ayo pergi. Jangan sampai tertangkap di sini. Kita urus nanti." Mereka berlari masuk ke mobil SUV yang penyok itu, memutar balik dengan kasar, dan tancap gas meninggalkan lokasi. Zain langsung berlari ke arah pos satpam. Dia menendang pintu kayu yang sudah retak itu sekali hentak. Brak,
Pintu terbuka. Asap membumbung keluar. Zain menerobos masuk, menutup hidung dengan lengan, lalu menarikku keluar. Udara segar malam yang bercampur hujan terasa seperti anugerah terindah yang pernah kuhirup. Aku jatuh terduduk di aspal basah, terbatuk-batuk hebat memuntahkan sisa asap dari paru-paruku. Zain menepuk punggungku keras-keras. "Ajeng, kamu dengar aku? Kamu luka?" tanyanya panik. Aku mengangguk lemah, masih sulit bicara. Tanganku meraba perutku. Sertifikat itu masih aman. Lalu meraba saku celanaku. Botol racun itu juga masih ada. Aku dapat buktinya, Zain, bisikku serak. Zain tidak tersenyum. Wajahnya tegang. Dia memapahku berdiri. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Satpam kompleks yang asli dan warga mulai berdatangan karena api itu. Kita tidak boleh tertahan di sini untuk memberi keterangan, itu akan membuang waktu. Yuda pasti akan mengerahkan koneksi mafia tanahnya untuk memblokir jalan kita. Kami masuk ke mobil Zain. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi membelah malam, meninggalkan rumah yang kini hanya menjadi kenangan pahit. "Kita kemana?" tanyaku sambil meminum air mineral yang disodorkan Zain. "Kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional," jawab Zain tegas. Matanya fokus ke jalanan licin. "Ini jam 4 pagi. Kita akan tunggu di parkiran sampai kantor buka jam 8. Kamu harus jadi orang pertama yang masuk loket pengaduan. Kita blokir sertifikat itu secara resmi. Begitu sertifikat itu diblokir, kertas yang kamu pegang maupun nyawamu tidak lagi berharga buat mereka. Itu satu-satunya cara menghentikan pembunuhan ini." Aku menyandarkan kepala ke jendela. Serangan fajar ini baru permulaan. Aku selamat dari api, tapi aku belum selamat dari neraka yang mereka ciptakan. Pukul 8.05 pagi. Aku keluar dari gedung BPN dengan langkah gontai tapi hati yang sedikit lebih ringan. Di tanganku ada surat keterangan pendaftaran blokir. Petugas loket tadi sempat kaget melihat penampilanku yang berantakan, baju bau asap, mata bengkak, dan ada luka gores di pipi. Tapi Zain yang mendampingiku dengan setelan jas pengacaranya membuat proses birokrasi berjalan mulus. Alasan, sengketa keluarga dan dugaan tindak pidana, sudah cukup untuk membekukan aset itu selama 30 hari ke depan. "Selesai," kata Zain saat kami duduk kembali di mobil. "Sistem BPN sudah mencatat blokir itu. Penadah manapun yang mengecek status tanahmu secara online akan melihat tanda merah, sengketa. Tidak akan ada yang berani beli." Aku menghela napas panjang. Yuda pasti sudah tahu. Pasti. Penadahnya akan memberitahu dia begitu transaksi gagal. Benar saja. Belum sampai 5 menit kami meninggalkan halaman BPN, ponselku, yang baru saja kunyalakan kembali, berdering. Bukan telepon, tapi video call dari Yuda. Aku menatap layar itu dengan benci. "Angkat," kata Zain. "Nyalakan speaker. Biar aku rekam layarnya dari ponselku. Jangan tunjukkan lokasimu." Aku menggeser tombol hijau. Wajah Yuda muncul di layar. Dia tidak lagi terlihat rapi. Rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala seperti orang gila. Latar belakangnya adalah ruang tengah rumah kami yang sudah hancur berantakan. "Bangsa kamu, Ajeng!" teriak Yuda begitu wajahku muncul. Suaranya pecah, campuran antara amarah dan ketakutan yang amat sangat. "Kamu blokir sertifikatnya? Kamu mau bunuh aku? Hah? Kamu yang mau bunuh aku duluan, Mas?" jawabku dingin. Anehnya, aku tidak lagi gemetar. Rasa takutku sudah habis terbakar di pos satpam tadi malam. "Arsenik itu. Kamu mau racuni aku pelan-pelan, kan?" Yuda terdiam sejenak, wajahnya menegang. Dia tidak menyangka aku tahu spesifik soal arsenik. Tapi kepanikannya soal uang mengalahkan kehati-hatiannya. "Cabut blokirnya sekarang. Atau aku bakar rumah ini rata dengan tanah," ancam Yuda. Dia memutar kamera ponselnya, memperlihatkan jeriken bensin yang sudah dia tuang ke sofa kesayanganku, ke karpet, ke gorden. Dia memegang pemantik api. "Silakan," jawabku datar. Yuda terbelalak. "Apa? Bakar saja," tantangku. "Rumah itu cuma bangunan. Bakar saja kalau Mas berani. Tapi ingat, kalau rumah itu terbakar,
Mas nggak punya aset apa-apa lagi untuk dijual. Mas akan tetap dikejar rentenir, dan Mas akan masuk penjara karena pembakaran sengaja. 2 kali rugi. Zain di sampingku mengangguk, memberi kode jempol atas keberanianku. Psikologi Yuda sedang terguncang, dia butuh digertak balik. Tangan Yuda gemetar memegang pemantik. Dia tahu aku benar. Membakar rumah itu adalah tindakan bunuh diri baginya. Nilai jual tanah memang tinggi, tapi tanah kosong butuh waktu lebih lama untuk laku daripada rumah siap huni. Dan dia butuh uang hari ini. Ibu mau bicara. Suara Yuda melemah, lalu dia mengarahkan kamera ke Bu Harsi yang duduk di kursi makan dengan wajah ditekuk. Ajeng, nak. Suara Bu Harsi berubah manis, mendayu-dayu yang membuat perutku mual. Jangan nekat begini. Kita bisa bicara baik-baik. Masalah hutang Yuda itu bisa kita atur. Kamu pulang ya. Kita bagi hasil penjualannya. Kamu dapat 50%, Yuda 50%. Adil kan? Kamu kan istri yang baik, masa tega lihat suami dimutilasi rentenir. Istri yang baik tidak akan diracun oleh mertuanya sendiri. Bu, potongku tajam. Tawaran ditolak. Dan asal ibu tahu, semua bukti percobaan pembunuhan sudah ada di tangan pengacara saya. Kalau terjadi sesuatu padaku mulai detik ini, polisi akan langsung menjemput kalian. Aku memutus sambungan telepon. Mobil hening sejenak. Aku menyandarkan punggung, meremas tanganku yang kembali dingin. Melawan mereka butuh energi yang luar biasa besar. Rasanya seperti menguras sumsum tulangku. Hebat, puji Zain pelan. Kamu baru saja mematahkan dominasi mental mereka. Sekarang mereka bukan lagi predator, mereka adalah mangsa yang terpojok. Tapi mangsa yang terpojok biasanya menggigit lebih ganas. Zain, gumamku. Karena itu kita butuh satu pukulan lagi untuk melumpuhkan mereka total. Kita butuh Benny. Kami tiba di sebuah cafe house, apartemen kecil milik sepupu Zain yang sedang kosong di pinggiran kota. Di sana, Benny sudah menunggu. Dia tampak lebih tenang setelah semalam tidur di kantor hukum Zain, meski wajahnya masih menyiratkan kecemasan. Benny menyambut kami dengan segelas teh hangat. Di meja ruang tamu, sebuah laptop terbuka, menampilkan deretan data yang rumit. Saya sudah bongkar semua isi hard disk eksternal yang saya curi dari kantor Pak Sofyan sebelum saya kabur, kata Benny tanpa basa-basi. Dia menunjuk ke layar. Zain duduk di depan laptop, matanya bergerak cepat membaca dokumen-dokumen digital itu. Semakin lama dia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya. Gila, desis Zain. Ini bukan cuma malpraktik notaris biasa. Ini sindikat terorganisir. Ada apa, Zain? Tanyaku, ikut mendekat. Pak Sofyan, tunjuk Zain ke layar. Dia punya pola. Lihat daftar nama ini. Selama 5 tahun terakhir, ada 12 akta waris yang dia buat dengan pola yang sama. Ahli waris tunggal mendadak, kematian pemilik aset yang mencurigakan, dan penjualan aset kilat dalam waktu kurang dari seminggu setelah kematian. Benny mengangguk. Benar, Pak Zain. Dan Yuda, suami Bu Ajeng, dia bukan klien biasa. Dia, proyek, baru mereka. Pak Sofyan yang mengenalkan Yuda ke rentenir itu. Apa? Aku terperanjat. Maksudmu Pak Sofyan sengaja menjebak Yuda? Iya, Bu, jawab Benny. Pak Sofyan tahu rumah warisan ibu nilainya puluhan miliar. Dia tahu Yuda lemah dan gila judi. Dia sengaja memberi akses ke rentenir online ilegal, supaya Yuda terlilit hutang besar. Ketika Yuda sudah putus asa, Pak Sofyan datang sebagai penolong yang menawarkan solusi. Jual rumah istri, bunuh istri kalau perlu, saya bantu urus suratnya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Kakiku lemas. Jadi, kehancuran rumah tanggaku bukan sekadar kebetulan atau kebodohan Yuda semata. Ini sudah dirancang. Yuda hanyalah pion bodoh yang dimainkan oleh Pak Sofyan untuk mendapatkan komisi besar dari penjualan tanah strategis itu. Yuda, dia dijebak, gumamku. Tidak ada rasa kasihan, hanya rasa jijik yang semakin dalam pada kebodohannya. Ini amunisi kita, Jeng, kata Zain, matanya berbinar tajam. Yuda dan Bu Harsi mungkin berpikir mereka adalah otak kejahatan, padahal mereka cuma alat. Kalau kita buka kartu ini ke Yuda, aliansi mereka akan pecah.
Yuda akan sadar bahwa dia dikorbankan. Tapi Pak Sofyan orang kuat. Zain, dia punya koneksi di mana-mana, sela Benny khawatir. Betul. Tapi dia punya satu kelemahan. Reputasi, balas Zain. Notaris senior paling takut kalau lisensinya dicabut dan namanya masuk berita kriminal. Data dari Benny ini cukup untuk membuat majelis pengawas notaris memecatnya dan polisi menjebloskannya ke penjara. Zain menoleh padaku. Jeng, kita tidak bisa langsung lapor polisi soal Pak Sofyan sekarang. Prosesnya lama, butuh verifikasi bukti. Sementara itu, Yuda masih berkeliaran dan berbahaya. Kita harus buat mereka saling serang. Caranya? Kita adu domba. Kita buat Yuda sadar bahwa Pak Sofyan sudah menyiapkan skenario cadangan. Kalau rencana pembunuhan gagal, Yuda yang akan dijadikan kambing hitam sendirian. Aku menatap layar laptop itu. Daftar korban-korban Pak Sofyan sebelumnya. Orang-orang yang mungkin mati tanpa keadilan. Aku mau bicara sama Yuda lagi, kataku tegas. Tapi kali ini, aku yang pegang kendali penuh. Malam itu juga, dari Cafe House, aku menelepon Yuda. Kali ini panggilan suara biasa, bukan video, agar dia tidak bisa menganalisa ekspresiku. Zain dan Benny mendengarkan di sampingku. Zain sudah menyiapkan alat perekam yang tersambung langsung ke kabel data ponsel, memastikan kualitas suara jernih untuk bukti pengadilan nanti. Tuh, halo. Yuda langsung mengangkat pada dering kedua. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Jeng, tolonglah, orang-orang rentenir itu sudah datang ke kantor. Mereka mukulin aku tadi siang. Aku mohon cabut blokirnya. Mendengar suara suami yang dulu kupuja kini merengek seperti pecundang, hatiku mati rasa. Mas, suaraku tenang, mengalir datar seperti air di danau yang dalam. Aku tahu soal Pak Sofyan. Hening. Maksudmu? Gagap Yuda. Aku tahu dia yang mengenalkanmu ke situs judi itu. Aku tahu dia yang memberi kontak rentenir itu. Dan aku tahu, dia sudah menyiapkan surat pernyataan palsu yang isinya seolah-olah kamu yang merencanakan pembunuhan ini sendirian, tanpa sepengetahuan dia. Kamu bohong. Pak Sofyan itu temanku. Sergah Yuda, tapi nadanya penuh keraguan. Teman? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin. Mas, Benny ada bersamaku. Dia bawa semua data Pak Sofyan. Di data itu, ada catatan email antara Pak Sofyan dan calon pembeli tanah kita. Tahu apa isinya? Isinya, suaminya bodoh, mudah disetir. Begitu istrinya mati dan tanah dijual, kita singkirkan suaminya supaya tidak ada saksi. Aku berbohong sedikit soal isi email itu untuk memancing paranoia Yuda. Tapi melihat pola Pak Sofyan, kebohongan itu kemungkinan besar adalah kebenaran. Nggak mungkin, suara Yuda bergetar. Mas pikir kenapa Pak Sofyan menyuruhmu pakai racun? Kenapa dia nggak mau tangannya kotor? Supaya kalau autopsi dilakukan, sidik jari yang ada di botol racun dan gelas cuma sidik jarimu. Mas, dia bersih. Kamu yang busuk di penjara, atau mati dibunuh rentenir. Terdengar suara napas Yuda yang memburu di ujung telepon. Dia mulai termakan hasutan ini. Benih ketidakpercayaan mulai tumbuh. Jeng aku harus gimana? Yuda terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Ibu juga nggak tahu harus apa. Kami terjebak, Jeng. Masih ada satu cara untuk menyelamatkan dirimu dari penjara seumur hidup atau hukuman mati, kataku. Ini saatnya memasang jerat. Apa? Aku lakuin apa aja, Jeng. Asal aku nggak mati di tangan rentenir atau di penjara. Temui aku. Kita buat kesepakatan. Kamu harus bersaksi melawan Pak Sofyan. Kamu harus ceritakan semuanya ke polisi bahwa Pak Sofyan otak di balik ini. Kalau kamu jadi justice kolaborator, hukumanmu bisa ringan. Aku akan pertimbangkan untuk bantu bayar sebagian hutangmu dari uang tabunganku, bukan dari jual rumah. Benarkah? Kamu mau bantu aku? Ada nada harapan yang menyedihkan di suaranya. Datang ke restoran Raos di pusat kota, jam 8 malam ini. Sewa ruang VIP supaya aman. Ajak ibumu. Kita selesaikan ini sebagai keluarga. Oke, aku datang. Aku janji nggak akan macem-macem. Terima kasih, Jeng.
Kamu memang istri terbaik. Aku mematikan telepon. Rasa mual kembali menyerangku. Istri terbaik? Cih. Dia baru memuji saat dia butuh. Zain menepuk bahuku. Bagus. Umpan dimakan. Tapi Zain, tanyaku khawatir. Kenapa harus bertemu langsung? Bukannya rekaman telepon ini dan kesaksian Benny sudah cukup? Zain menggeleng serius. Belum cukup kuat untuk menjerat Bu Harsi. Dalam rekaman tadi, Yuda tidak secara eksplisit menyebut peran ibunya. Bu Harsi licin, dia bisa mengelak bahwa dia hanya ibu yang prihatin. Kita butuh Yuda dan Bu Harsi berdebat di depanmu, mengakui peran masing-masing dalam rencana pembunuhan itu. Pengakuan langsung di hadapan korban adalah bukti emas. Dan, tambah Zain, menatapku dalam. Aku rasa kamu juga butuh ini. Kamu butuh melihat mereka hancur di depan matamu sendiri untuk bisa benar-benar move on. Zain benar. Aku butuh penutup. Aku butuh melihat wajah mereka saat tahu bahwa mereka kalah. Pukul 19. 1 jam sebelum pertemuan. Aku berdiri di depan cermin toilet restoran. Penampilanku sudah berubah. Aku tidak lagi memakai kemeja lusuh sisa pelarian kemarin. Zain membelikanku gaun hitam sederhana namun elegan. Aku memoles make up tipis untuk menyamarkan mata pandaku dan luka gores di pipi. Aku ingin terlihat kuat. Aku ingin terlihat seperti pemenang. Di balik gaun itu, tertempel di dada kiriku, sebuah alat penyadap kecil nirkabel. Zain dan 2 orang polisi berpakaian preman, rekanan Zain yang sudah dia hubungi, akan mendengarkan dari dalam mobil van di parkiran restoran. Tes, 1-2. Ajeng, bisa dengar? Suara Zain terdengar lewat earpiece kecil yang tersembunyi di telingaku, tertutup rambut. Jelas, Zain, bisikku pelan. Ingat rencananya, instruksi Zain tegas. Pancing mereka bicara soal detail pembunuhan. Soal racun, soal rencana, kecelakaan. Jangan biarkan mereka hanya bicara soal hutang. Kita butuh elemen, perencanaan pembunuhan, pasal 340 KUHP, untuk memastikan mereka tidak bisa lolos dengan hukuman ringan. Dan kalau situasi memanas, polisi sudah siap. Kode amanmu adalah, aku pesan kopi pahit. Kalau kamu bilang itu, atau kalau kamu teriak, kami mendobrak masuk dalam 10 detik. Aku menarik napas panjang, menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu bukan lagi Ajeng yang penurut. Dia adalah Ajeng yang selamat dari api. Aku siap, kataku pada bayanganku sendiri. Aku keluar dari toilet dan berjalan menuju ruang VIP di ujung lorong. Restoran ini cukup sepi. Yuda benar-benar menyewa ruang privat seperti yang kuminta. Uang dari mana? Mungkin sisa uang terakhirnya, atau mungkin dia berhutang lagi. Seorang pelayan membukakan pintu ruang VIP. Di dalam, Yuda dan Bu Harsi sudah duduk. Suasana ruangan itu tegang. Yuda tampak berantakan, kakinya bergoyang-goyang gugup di bawah meja. Bu Harsi duduk tegak, wajahnya angkuh namun matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Saat aku masuk, Yuda langsung berdiri. Ajeng. Dia bergerak hendak memelukku, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Duduk. Yuda menurut. Dia duduk kembali seperti anak kecil yang dimarahi guru. Aku duduk di seberang mereka. Meja bundar besar ini terasa seperti medan perang. Tidak ada makanan di atas meja, hanya ada gelas-gelas air putih. Mana janjimu? Tanya Bu Harsi langsung, tanpa basa-basi. Kamu bilang mau bantu bayar hutang Yuda. Mana uangnya? Aku menatap mertuaku itu. Wanita yang dulu kuhormati, yang kuanggap pengganti ibuku sendiri. Sabar, Bu, jawabku tenang. Aku meletakkan tanganku di atas meja, memastikan posisi mikrofon di dadaku tidak terhalang. Sebelum kita bicara uang, aku butuh kejujuran. Aku tidak mau membantu pembunuh. Kami bukan pembunuh. Sela Yuda cepat. Itu cuma rencana, Jeng. Belum kejadian kan? Kamu masih hidup, sehat walafiat. Belum kejadian karena aku kabur, potongku. Kalau aku pulang kemarin sore, apa yang terjadi? Minuman apa yang sudah ibu siapkan? Aku menatap Bu Harsi, memancingnya. Bu Harsi mendengus.
Ego dan kesombongannya adalah kelemahannya. Dia tidak suka terlihat lemah atau salah. Kalau kamu istri yang berbakti, kamu harusnya rela berkorban. Sembur Buharsi, suaranya mulai naik. Yuda itu anak laki-laki satu-satunya. Dia penerus keluarga. Kalau dia mati dibunuh rentenir, apa gunanya kamu hidup menjanda? Lebih baik kamu mati, hartamu bisa menyelamatkan suami dan martabat keluarga. Bingo. Pancingan pertama kena. Jadi ibu memang berniat membunuhku? Dengan racun arsenik itu, tekanku lagi. Itu ide Pak Sofyan. Yuda menyela, mencoba membela diri. Pak Sofyan yang bilang pakai racun tikus cair supaya nggak berbekas. Aku cuma beli bahannya. Aku terpaksa, Jeng. Terpaksa? Aku menatap Yuda jijik. Kamu beli racun untuk istrimu karena terpaksa? Habisnya kamu keras kepala. Teriak Buharsi, kehilangan kendali. Coba kalau dari awal kamu mau tanda tangan sukarela, kita nggak perlu repot-repot beli racun. Nggak perlu sewa preman buat bakar kamu di pos satpam. Kamu yang bikin semua ini rumit, Ajeng. Kamu yang salah. Pengakuan sempurna. Di telingaku, suara Zain terdengar, dapat. Pasal 340 dan 338 Yungto 53. Percobaan pembunuhan berencana. Bukti cukup. Tarik napas, Jeng. Kita masuk sebentar lagi. Tapi aku belum selesai. Aku ingin satu hal lagi. Aku ingin melihat mereka saling mangsa. Tahu nggak, Mas? Kataku pelan, menatap Yuda lekat-lekat. Pak Sofyan tadi menelepon pengacaraku. Ini bohong, tentu saja. Wajah Yuda memucat. Apa katanya? Dia menawarkan diri jadi justice kolaborator. Dia bilang, ide pembunuhan itu murni dari Buharsi. Pak Sofyan cuma diminta bikin akta jual beli. Dia punya rekaman CCTV saat ibu datang ke kantornya minta dicarikan cara membunuh tanpa jejak. Mata Yuda membelalak, beralih menatap ibunya dengan tatapan horor. Ibu bilang itu ide Pak Sofyan? Tanya Yuda pada ibunya. Memang dia yang kasih ide. Bantah Buharsi panik. Tapi ibu yang pertama kali bilang, buat dia mati saja. Kan? Serang Yuda, suaranya meninggi. Ketakutan membuatnya menyerang ibunya sendiri. Ibu yang maksa aku beli racun itu. Aku sebenarnya nggak tega, Jeng. Sumpah. Ibu yang terus-terusan nekan aku. Dasar anak tak tahu diuntung. Buharsi menampar meja. Aku lakuin ini demi kamu. Demi hutang judimu. Sekarang kamu nyalahin ibu? Mereka mulai bertengkar hebat, saling tuduh, saling maki, membuka semua aib dan detail rencana busuk mereka. Kamera tersembunyi di kancing baju polisi yang mungkin sedang mengintip, dan mikrofon di dadaku, merekam setiap detik keruntuhan keluarga ini. Aku duduk diam menyaksikan pertunjukan itu. Rasanya melegakan. Topeng, keluarga bahagia, dan mertua priai, itu hancur berkeping-keping. Mereka hanyalah dua manusia egois yang terperangkap dalam keserakahan sendiri. Cukup, kataku. Mereka berdua berhenti bertengkar, menoleh padaku. Aku sudah dengar cukup. Aku menekan AirPH di telingaku sedikit. Masuk. Pintu ruang VIP didobrak. Brak, polisi. Jangan bergerak. Zain masuk pertama kali, diikuti 4 orang petugas kepolisian bersenjata lengkap. Yuda dan Buharsi terlonjak dari kursi, wajah mereka pucat pasi, seputih kertas. Yuda mencoba lari ke arah jendela, tapi kakinya tersandung kursi dan dia jatuh tersungkur. Polisi langsung membekuknya, menekan wajahnya ke lantai karpet. Buharsi menjerit histeris saat tangannya ditarik dan diborgol. Saya tidak salah. Ini salah anak saya. Saya cuma ibu tua. Lepaskan. Saya kenal pejabat. Tidak ada yang peduli teriakan mereka. Zain berjalan menghampiriku, mengulurkan tangan. Aku menyambutnya dan berdiri. Kakiku sedikit goyah, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku melihat Yuda yang sedang diseret keluar, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Dia menatapku memohon. Jeng, tolong, aku suamimu. Aku menatapnya datar. Mantan suami, Mas. Mulai hari ini, mereka dibawa keluar,
menuju mobil polisi yang sirinenya mulai meraung di luar restoran, menjadi tontonan pengunjung lain. Malam ini, drama, kisah rumah tangga, mereka berakhir. Bukan dengan kematianku, tapi dengan kehancuran mereka. Suasana di kantor polisi resor kota, Polresta, malam itu sangat sibuk. Namun bagiku, waktu terasa melambat. Bau kopi basi, asap rokok petugas, dan dinginnya lantai keramik menyatu menjadi aroma yang akan selamanya kuingat sebagai aroma keadilan. Aku duduk di ruang tunggu penyidik, ditemani Zain. Di tanganku ada segelas teh hangat yang uapnya mengepul, tapi tanganku masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sisa adrenalin yang perlahan surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa di tulang-tulangku. Di ruang interogasi 1, Yuda sedang diperiksa. Di ruang interogasi 2, terpisah dinding kaca satu arah, Bu Harsi sedang diperiksa. Strategi, pecah tahanan, yang disarankan Zain dan polisi bekerja sempurna. Mereka mulai bernyanyi, kata seorang petugas penyidik yang keluar dari ruangan Yuda. Dia menghampiri kami sambil membawa berkas laporan. Bagaimana, Pak? Tanya Zain sigap. Klasik, jawab penyidik itu sambil geleng-geleng kepala. Saling tuduh. Suaminya, si Yuda, bilang dia di bawah tekanan ibunya. Dia bilang dia cuma disuruh beli racun, tapi ibunya yang punya ide menuangkannya ke minuman. Sementara si ibu ibunya lebih parah. Kenapa ibunya? Tanyaku pelan. Si ibu bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang Yuda yang gila judi, Yuda yang butuh uang, dan Yuda yang merencanakan pembunuhan supaya bisa jual rumah Ibu Ajeng. Dia bilang dia cuma ikut ke restoran karena dipaksa anaknya. Aku tertawa getir. Tentu saja. Bu Harsi, wanita yang selalu membanggakan martabat priainya, tidak akan mau kotor tangan. Dia akan mengorbankan anak kandungnya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Tapi rekaman suara dari Ibu Ajeng sudah cukup mematahkan semua kebohongan itu, lanjut penyidik. Di rekaman itu jelas terdengar Bu Harsi berteriak menyalahkan Yuda karena tidak becus membunuh ibu. Itu pengakuan implisit. Ditambah lagi bukti racun arsenik dan bon pembelian yang ada sidik jari Yuda. Mereka kena pasal berlapis, percobaan pembunuhan berencana, KDRT, dan pemufakatan jahat. Aku menghela napas panjang. Mereka akan ditahan malam ini? Pasti. Surat penahanan sudah keluar. Mereka tidak akan pulang ke rumah mewah itu lagi. Malam ini mereka tidur di sel tahanan sementara, bergabung dengan pencopet dan bandar narkoba. Zain menepuk pundakku. Kamu mau lihat mereka sebelum dibawa ke sel? Ini kesempatan terakhir untuk melihat mereka sebagai manusia bebas, sebelum mereka berubah status jadi tahanan negara. Awalnya aku ragu. Tapi aku butuh ini. Aku butuh melihat mata mereka untuk terakhir kalinya, untuk memastikan bahwa monster yang menghantuiku selama 48 jam terakhir ini benar-benar sudah tidak berdaya. Aku berdiri di balik kaca satu arah ruang interogasi Yuda. Di dalam sana, Yuda duduk dengan tangan terborgol ke meja. Wajahnya yang dulu tampan kini bengkak karena menangis. Dia terlihat sangat kecil. Sangat menyedihkan. Dia bukan lagi suami yang berwibawa, dia hanyalah pecundang yang kalah judi dan kalah hidup. Lalu aku pindah ke kaca ruang Bu Harsi. Wanita itu masih mencoba berdebat dengan polwan yang memeriksanya. Dia menunjuk-nunjuk, wajahnya merah padam karena marah, bukan karena menyesal. Kesombongannya adalah perisai terakhirnya, dan bahkan penjara pun belum bisa meruntuhkannya malam ini. Selamat menikmati neraka yang kalian ciptakan sendiri, bisikku pada kaca dingin itu. Penangkapan Yuda dan Bu Harsi hanyalah awal. Masih ada satu pemain kunci yang harus dijatuhkan, Pak Sofyan, sang notaris mafia. Berdasarkan kesaksian Benny dan data hard disk yang diserahkan ke polisi, tim unit kejahatan khusus bergerak pagi-pagi buta keesokan harinya. Aku tidak ikut dalam penggerebekan itu, tapi Benny menceritakan semuanya padaku nanti. Pukul 9 pagi, kantor notaris di ruko berlantai 2 itu didatangi 3 mobil polisi. Staf resepsionis yang kemarin melayaniku menjerit ketakutan saat polisi berseragam lengkap masuk. Pak Sofyan sedang santai minum kopi di ruang kerjanya. Mungkin sedang menunggu kabar dari Yuda tentang berita duka, kematianku. Dia mengira rencananya berjalan mulus. Betapa kagetnya dia saat pintu ruangannya didobrak. Pak Sofyan, Anda kami tangkap atas dugaan pemalsuan akta otentik,
penipuan, dan turut serta dalam percobaan pembunuhan berencana. Pak Sofyan, pria tua berwajah licik itu, mencoba tenang. Dia tersenyum meremehkan. Mana surat tugasnya? Saya kenal Kapolres. Kalian jangan main-main. Saya notaris senior. Namun, senyumnya lenyap seketika saat melihat siapa yang masuk di belakang polisi. Benny. Benny, mantan staf kepercayaannya yang selama ini dia anggap robot penurut, berdiri di sana dengan tatapan tajam. Benny menunjuk ke sebuah lemari arsip besi di pojok ruangan. Di situ, Pak, kata Benny pada polisi. Di balik laci palsu paling bawah. Semua stempel palsu kelurahan, stempel BPN palsu, dan belangko akta kosong yang sudah ditandatangani pejabat korup. Semuanya ada di situ. Pak Sofyan pucat pasi. Dia menatap Benny dengan tatapan membunuh. Kau, pengkhianat. Anjing kurap. Saya bukan anjing bapak lagi, balas Benny tenang. Saya manusia yang punya hati nurani. Dan bapak sudah selesai. Polisi membongkar lemari itu dan menemukan harta karun, bukti kejahatan mafia tanah yang selama ini beroperasi di kota kami. Ternyata bukan hanya kasusku. Ada puluhan sertifikat tanah milik janda-janda tua, anak yatim, dan orang awam hukum yang sudah dia gelapkan. Pak Sofyan bukan sekadar notaris nakal, dia adalah predator. Hari itu juga, kantor notaris disegel dengan garis polisi kuning. Papan nama Pak Sofyan dicopot paksa. Berita penangkapannya langsung menjadi headline koran lokal. Notaris senior diduga otak sindikat mafia tanah dan percobaan pembunuhan. Siang harinya, Zain meneleponku. Jeng, Pak Sofyan sudah ditahan. Dia mencoba menyuap penyidik dengan uang 1 miliar tunai yang ada di brankasnya, tapi malah menambah pasal penyuapan aparat. Dia habis, Jeng. Lisensinya akan dicabut seumur hidup, dan dia akan menghabiskan masa tuanya di penjara. Mendengar itu, satu lagi beban berat terangkat dari pundakku. Jaring laba-laba itu sudah rusak total. Tapi masih ada satu ancaman tersisa. Ancaman yang tidak peduli pada hukum, rentenir. Meski Yuda, Bu Harsi, dan Pak Sofyan sudah dipenjara, hutang judi Yuda senilai 4 miliar rupiah tidak serta-merta hilang. Hutang pada rentenir ilegal tidak mengenal istilah lunas karena dipenjara. 3 hari setelah penangkapan, aku sedang berada di rumah kontrakan sementara, aku belum berani kembali ke rumah warisan. Tiba-tiba ada suara motor-motor besar berhenti di depan pagar. Aku mengintip dari jendela. 4 orang pria berbadan besar, bertato, dengan wajah sangar, berdiri di depan pagar. Mereka adalah debt collector dari sindikat judi online itu. Mereka mencari Yuda. Jantungku berdegup kencang lagi. Trauma itu kembali. Aku segera menelepon Zain. Tenang, Jeng. Jangan keluar. Biar aku yang bicara lewat telepon ke mereka, atau panggil polisi patroli, kata Zain. Tapi ternyata, mereka tidak mendobrak masuk. Salah satu dari mereka berteriak lantang. Wewe, kami tahu Yuda di penjara. Bilang sama lakimu itu, hutang tetap hutang. Mereka melemparkan sesuatu ke halaman, lalu pergi dengan suara knalpot yang memekakan telinga. Setelah mereka pergi, aku memberanikan diri keluar ditemani tetangga kontrakan. Benda yang mereka lempar adalah sebuah kepala ayam yang dipotong, dengan surat peringatan berdarah, bayar atau mati di penjara. Aku gemetar. Mereka tidak mengincarku lagi karena mereka tahu aset rumah sudah diblokir negara dan dijaga polisi. Mereka mengincar Yuda. Besoknya, aku mendapat kabar dari Zain yang baru pulang dari rutan, rumah tahanan. Yuda babak belur di dalam sel, kata Zain dengan wajah serius tapi tanpa rasa kasihan. Kenapa? Dihajar polisi? Bukan. Dihajar sesama tahanan. Ternyata sindikat judi itu punya orang di dalam penjara. Rentenir itu membayar narapidana lain untuk menyiksa Yuda setiap hari sampai hutangnya dibayar. Yuda sekarang hidup dalam ketakutan konstan. Dia ditempatkan di sel isolasi demi keamanannya sendiri, tapi mentalnya sudah hancur. Dia menangis meraung-raung minta tolong padamu untuk jual rumah. Lalu, tanyaku dingin. Aku bilang padanya, Ajeng sudah mengajukan gugatan cerai. Hartanya bukan hartamu lagi. Nikmati tidurmu di lantai dingin.
Mendengar nasib Yuda, ada sedikit rasa ngilu di hatiku, sisa-sisa rasa kemanusiaan. Tapi aku segera mengingat botol racun arsenik itu. Mengingat bagaimana dia tega merencanakan kematianku demi uang-uang itu. Rasa kasihan itu menguap. Yuda sedang menuai apa yang dia tabur. Dia mencari jalan pintas lewat judi dan pinjaman setan. Sekarang setan-setan itu datang menagih jiwanya. Adapun Bu Harsi, nasibnya tak kalah buruk. Di penjara wanita, kesombongannya menjadi bumerang. Dia yang biasa memerintah pembantu, kini harus mencuci baju tahanan senior dan membersihkan WC sel agar tidak dipukuli. Kabar terakhir, dia sering berteriak-teriak sendiri memanggil nama pejabat yang dia kenal, tapi tidak ada satupun yang datang menolong. Dia mulai mengalami gangguan jiwa ringan. Mereka tidak mati, tapi mereka hidup dalam penderitaan yang jauh lebih panjang daripada kematian instan yang mereka rencanakan untukku. 6 bulan kemudian, sidang putusan digelar di pengadilan negeri. Ruang sidang penuh sesak. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan notaris senior, drama keluarga, dan isu judi online yang sedang marak. Aku duduk di barisan depan, didampingi Zain dan Benny. Benny kini sudah menjadi saksi kunci yang dilindungi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penampilannya lebih rapi, tidak lagi terlihat seperti robot kaku. Dia tersenyum padaku, senyum tulus seorang teman. Hakim ketua mengetuk palu untuk membuka sidang pembacaan vonis. Yuda dan Bu Harsi duduk di kursi pesakitan. Penampilan mereka berubah drastis. Yuda kurus kering, rambutnya botak, dicukur di penjara, dan ada bekas luka jahitan di pelipisnya, akibat sapaan dari tahanan lain. Tatapannya kosong. Bu Harsi rambutnya memutih semua, tubuhnya bungkuk, dan dia terus berkomat-kamit sendiri. Mengadili, suara hakim menggema di ruangan hening itu. Menyatakan terdakwa I, Yuda Prasetyo, dan terdakwa 2, Harsiati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Jantungku berdebar. Inilah momen penentuannya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Yuda Prasetyo, dengan pidana penjara selama 18 tahun. Ruang sidang riuh rendah. Yuda tertunduk lemas, air matanya menetes tanpa suara. 18 tahun. Dia akan keluar saat usianya sudah tua, tanpa harta, tanpa keluarga, dan dengan masa lalu kriminal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2, Harsiati, dengan pidana penjara selama 15 tahun. Bu Harsi menjerit. Saya tidak salah. Saya ditipu anak saya. Pak Hakim tidak adil. Dia histeris sampai harus diseret petugas untuk kembali duduk tenang. Sementara itu, di sidang terpisah sebelumnya, Pak Sofyan divonis 20 tahun penjara dan pencabutan izin notaris permanen, serta denda 5 miliar rupiah. Dia mendapat hukuman terberat karena statusnya sebagai penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang. Setelah palu diketuk, petugas membawa Yuda dan Bu Harsi keluar. Saat melewati tempat dudukku, langkah Yuda terhenti. Petugas membiarkannya sebentar. Yuda menatapku. Matanya penuh penyesalan yang terlambat. Maafkan aku, Jeng. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku hilaf. Aku kalah sama setan. Aku berdiri, menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Hanya rasa asing. Kamu tidak kalah sama setan, Mas, jawabku tenang. Kamu mengundang setan itu masuk rumah kita, memberinya makan, dan menyuruhnya memakan istrimu. Nikmati waktumu di dalam. Aku sudah memaafkanmu demi ketenanganku sendiri, tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Yuda menangis terseduh-seduh saat ditarik pergi. Itu adalah kali terakhir aku melihat wajah laki-laki yang pernah kunikahi itu. Sore itu juga, putusan cerai kami keluar. Aku resmi menyandang status janda. Tapi anehnya, kata janda tidak terasa berat. Justru terasa seperti kata merdeka. 1 tahun setelah kejadian, 7 menit itu, aku berdiri di depan pagar rumah warisan ayah. Rumah bergaya kolonial itu kini terlihat berbeda. Catnya sudah diperbarui menjadi putih bersih. Halamannya penuh dengan bunga-bunga yang baru ditanam. Plang, dijual, yang sempat dipasang agen properti nakal suruhan Yuda dulu sudah tidak ada.
Tapi, aku juga tidak tinggal di sana. Setelah semua kejadian itu, aku sadar aku tidak bisa tinggal di rumah yang menyimpan memori percobaan pembunuhan. Setiap sudut rumah itu mengingatkanku pada Yuda yang mengobrak-abrik lemari, pada racun di meja rias, pada api di pos satpam. Jadi, aku mengambil keputusan besar. Aku menjual rumah itu. Bukan kepada penadah atau mafia, tapi kepada sebuah yayasan pendidikan yang ingin menjadikannya sekolah TK dan PAUD. Aku menjualnya dengan harga wajar. Uangnya, jumlah yang sangat besar, aku gunakan dengan bijak. Sebagian aku sumbangkan untuk panti asuhan sebagai sedekah atas keselamatan nyawaku, sebagian aku tabung, dan sebagian lagi aku gunakan untuk modal usaha. Aku membuka sebuah usaha catering dan bakery kecil-kecilan. Dulu, memasak adalah terapi bagiku saat stres menghadapi tuntutan Bu Harsi. Sekarang, memasak adalah sumber penghidupanku. Bu Ajeng. Pesanan 500 kotak untuk acara Pemda sudah siap loading. Teriakan seseorang membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Benny, sekarang dengan seragam kemeja oranye cerah bertuliskan, Dapur Ajeng, sedang mengangkat keranjang roti ke dalam mobil box. Ya, Benny bekerja denganku. Setelah kasus selesai dan dia keluar dari program perlindungan saksi, tidak ada kantor notaris yang mau mempekerjakan pengkhianat, meskipun dia membongkar kejahatan. Jadi, aku menawarinya pekerjaan sebagai manajer operasional cateringku. Ketelitian dan sifat kakunya yang dulu menyebalkan, ternyata sangat berguna untuk mengatur inventaris dan jadwal pengiriman. Dia tidak pernah salah hitung 1 rupiah pun. Dan Benny sekarang sudah bisa tersenyum. Senyum lepas tanpa beban. Siap, Ben? Aku segera ke sana, jawabku. Jain juga masih sering mampir. Bukan sebagai pengacara, tapi sebagai pelanggan setia, dan mungkin sedikit lebih dari itu, meski kami berdua sepakat untuk pelan-pelan saja. Trauma pengkhianatan tidak sembuh dalam semalam, dan Zain mengerti itu. Dia sabar menunggu pintu hatiku benar-benar terbuka lagi. Aku melihat ke langit biru yang cerah. Setahun lalu, aku adalah wanita lemah yang duduk di ruang notaris dingin, menerima tisu berdarah dengan pesan kematian. Aku hanya punya waktu 7 menit untuk memutuskan nasibku. Hari ini, aku punya seluruh waktu di dunia. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma roti yang baru matang dari dapurku. Aroma kehidupan. Aku menutup pagar rumah lamaku untuk terakhir kalinya, menyerahkan kuncinya kepada kepala yayasan sekolah yang baru datang. Titip rumah ini ya, Bu, kataku tersenyum. Semoga penuh dengan tawa anak-anak, bukan air mata. Pasti, Bu Ajeng. Terima kasih. Aku berjalan menuju mobil box cateringku. Benny sudah menunggu di kursi kemudi, siap berangkat. Aku naik ke kursi penumpang. Kemana tujuan kita, Bu Bos? Tanya Benny. Ke masa depan, Ben, jawabku mantap. Jalan terus. Mobil melaju membelah jalanan kota yang ramai. Di spion, bayangan masa laluku semakin mengecil, hingga akhirnya menghilang di tikungan. Aku tidak menoleh lagi, 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 tidak menoleh lagi,